teman-teman semua, perkenalkan nama aku adalah Putri Aprilianti, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, program studi ilmu pendidikan agama Islam dengan nomor NIM 2207565. Kali ini kita akan mempelajari atau mengenal metode penafsiran Al-Quran. Dalam sejarahnya, penafsiran Al-Quran telah terjadi sejak awal-awal pertumbuhan dan perkembangan Islam loh. Atau penafsir pertama pada masa pertumbuhan Islam adalah Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah. Kemudian, upaya penafsiran Al-Quran masih tetap berjalan pasca beliau wafat dan dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in hingga masa saat ini. Kemudian, berbicara mengenai metode penafsiran Al-Quran, kita harus mengenal dulu nih arti kata dari metode. Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Dalam Ensiklopedia Indonesia, metode adalah cara melakukan sesuatu atau cara mencapai pengetahuan. Dalam hal ini, berarti metodologi penafsiran Al-Quran ialah ilmu yang digunakan atau cara yang teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman manusia. Terus, kenapa sih kita harus mempelajari metode penafsiran Al-Quran? Teman-teman semua, sebagai umat Islam dan orang-orang Muslim, tentunya kita diharuskan untuk bisa membaca, memahami, dan juga mengamalkan nilai-nilai dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita memerlukan ilmu tafsir. Di dalam ilmu tafsir, memiliki berbagai metode ataupun cara. Terus, apa aja sih metode-metode atau cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran? Untuk menafsirkan Al-Quran, tentunya kita memerlukan sumber-sumber. Sumber-sumbernya bisa berupa Al-Quran, hadis, qaul sahabat, dan juga qaul tabi'in. Sedangkan metode-metode atau cara penafsiran Al-Quran dibagi secara garis besar. Pertama adalah pada masa lampau dan yang kedua adalah pada masa saat ini atau era modern. Pada masa lampau terdapat berbagai macam metode penafsiran Al-Quran seperti tafsir bil ma'sur atau riwayat, tafsir bil roi atau pemikiran, dan juga tafsir bil isyari. Kemudian pada masa modern atau era saat ini juga terdapat berbagai macam cara penafsiran seperti metode tahlili, metode ijmali, metode muqarron, dan juga metode maudhu'i. Metode al-ma'sur merupakan penafsiran yang berbentuk riwayat atau apa yang sering disebut dengan penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khasanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat dijumpai dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan juga tafsir lainnya. Kemudian ada juga metode al-Ra'i. Metode ini merupakan metode penafsiran dengan bentuk pemikiran atau ijtihad. Setelah berakhir masa salaf sekitar abad ke-3 Hijriah dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai mazhab dan juga aliran di kalangan umat. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan paham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi, lalu ditafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika inilah berkembangnya bentuk penafsiran al-Ra'i atau tafsir melalui pemikiran ataupun ijtihad. Selanjutnya, tafsir al-Isyari. Tafsir ini memberikan makna ayat-ayat Al-Quran yang kental dengan takwil dan aspek esoterik. Tafsir ini disebut juga sebagai tafsir al-Sufi yang merupakan tafsir dengan corak sufistik yang menggunakan isyarat-isyarat rahasia. Selanjutnya adalah metode tahlili. Metode ini juga disebut dengan metode analisis. Yang dimaksud dengan metode tahlili atau analisis ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kemudian ada juga metode ijmali atau metode global. Tafsir ini adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut juga menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan juga enak dibaca.
sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat yang di dalam mushaf. Di samping itu, penyajiannya juga tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran, padahal yang didengarnya itu adalah tafsir. Kemudian ada juga metode muqaron atau metode komparatif. Komparatif di sini maksudnya adalah perbandingan. Adapun dalam pengertian metode muqaron terdapat berbagai langkah. Yang pertama, membandingkan teks nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Yang ketiga adalah membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah metode maudu'i atau metode tematik. Yang dimaksud dengan metode maudu'i adalah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzulnya, kosakatanya, dan juga lain sebagainya. Nah, adapun juga berbagai contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan menurut metode-metode tadi, yakni sebagai berikut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, tadi kita sudah mempelajari berbagai metode penafsiran Al-Quran. Tadi di masa lampau terdapat berbagai metode seperti metode bil maksur, metode bil rai, dan juga metode bil isyari. Kemudian di masa saat ini atau modern terdapat metode tahlili, metode ijmali, muqaron, dan juga maudu'i. Terus juga kita belajar sumber-sumbernya dan juga sedikit mengulas tentang sejarahnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata ataupun salah-salah ucap. Sekian saja, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.